Kita geser ke daerah Bali Cikiders. WA yang lagi liburan di Bali malah jadi korban si penjabretan. Terlihat ada 2 orang pelaku wanita mengikuti korban dari belakang. Tiba-tiba saja, satu pelaku turun dari motornya lalu merebut paksa kalung yang dipakai korban. Usai berhasil mengambil kalung, kedua pelaku kemudian kabur dengan motornya. Ya ampang, udah tahun 2024 masih aja nekat nyolong uang kotak amal. Pemuda berjaket ini sengaja datang ke masjid di Langkap, Jakarta Timur, bukan sholat Cikiders. Pelaku justru menggak isi uang kotak amal masjid. Mirisnya, si pelaku ternyata punya motor kece tuh. Nah, bagi yang mengenali wajah pelaku, langsung tangkap dan serahkan. Maling spion mobil ini super duper nekat Cikiders. Padahal itu mobil sudah berada di dalam garasi. Tapi tetap saja, si maling nekat masuk dengan cara memanjat pagar. Hanya dalam hitungan detik, kedua pelaku berhasil mencopot sepasang spion mobil. Beginilah aksi ibu dan anak saat mencuri di salah satu toko kosmetik di Pasar Ciranjang, Jawa Barat yang terekam CCTV dan videonya viral di media sosial. Modus kedua pelaku adalah dengan menanyakan berbagai produk kosmetik untuk mengalihkan perhatian pemilik toko. Saat pemilik toko lengah, dengan cepat salah satu pelaku menggasak jumlah kosmetik. Korban baru sadar saat para pelaku keluar dari toko dan melihat beberapa produknya berkurang. Korban yang curiga lalu melihat rekaman CCTV. Benar saja, barang yang hilang ternyata raib dicuri. Cuman selanjutnya pas dia pulang, emang nggak ada, soalnya kan direkap barang-barang, mau udah kelihatan nggak ada, pas dilihat di CCTV, emang dia yang ngambil. Pemilik toko melaporkan kasus pencurian ini ke pihak berwajib dan pilih memviralkan para pelaku sebagai bentuk efek jerah. Dari Cianjur, Jawa Barat, Ahmad Andi Isyan, iNews melaporkan. Detik pencurian tabung gas 3 kg di salah satu warung di Jalan TB Simatupang, Kota Medan, Sumatera Utara, rekam CCTV. 2 pelaku diduga pasangan suami istri datang menggunakan sepeda motor. Pelaku pria yang mengendarai sepeda motor langsung ambil satu tabung gas melon. Sementara pelaku wanita turun dari motor dan masuk ke dalam toko untuk membeli gula. Setelah membayar, pelaku wanita kembali ke motor dan keduanya lalu melarikan diri. Korban baru menyadari tabung gas dicuri setelah adiknya datang dan tabung gas kurang. Kan gue bilang juga ya nggak mungkin lah kita tuduh dia ngalih, sedangkan bisa aja punya dia kan gitu kan. Kan gue tengok tabung kurang, gue CCTV, gue cek CCTV, kalau kurang satu, ya udah berarti. iNews melaporkan. Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Buletin iNews Pagi bersama saya Pilar. Sejumlah informasi sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah informasi selengkapnya. Evakuasi kereta api Pandalungan yang anjlok di Tanglangin, Sidoarjo, Jawa Timur terus diupayakan. PT KAI Daop 8 Surabaya menargetkan jalur kereta kembali berfungsi normal hari ini. Dugaan awal kereta anjlok karena perubahan struktur tanah yang dekat dengan tanggul Lumpur Lapindo.
Proses evakuasi kereta api Pandalungan yang anjlok di perlintasan Desa Tanggulangin, Sidoarjo terus dilakukan oleh petugas gabungan dari Depo Lokomotif Malang, Sidotopo, dan Pasar Turi, Surabaya. Proses evakuasi terkendala karena lokasi yang sempit dan menunggu kereta api krain yang didatangkan dari Depo Solo, Jawa Tengah. Meski belum diketahui pasti penyebab kereta anjlok, akan tetapi dugaan sementara anjloknya kereta api akibat terjadi perubahan struktur tanah karena lokasi kejadian dekat dengan tanggul penahan Lapindo. Tanah yang turun, kontur tanah yang turun, kontur tanah yang berubah karena adanya tanah yang tidak stabil. Dan khusus yang case ini kami belum bisa menyatakan atau mengambil kesimpulan dikarenakan nanti akan ada tim sendiri yang akan melakukan investigasi maupun evaluasi atas kejadian ini. Kereta api Pandalungan rute Gambir Surabaya Jember anjlok sekitar 300 meter sebelum memasuki stasiun Tanggulangin Minggu pagi. 2 gerbong dan 1 lokomotif keluar dari jalur rel. Penumpang terpaksa keluar dari kereta teruskan perjalanan dengan bus. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Hingga Minggu sore, 6 perjalanan kereta api dialihkan serta 1 kereta api Arjuno Express jurusan Surabaya-Malang dibatalkan. PT KAI Daop 8 Surabaya targetkan proses evakuasi kereta api yang anjlok serta perbaikan rel yang rusak selesai hari Senin. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Jawa Timur, pemirsa, seorang pria jatuh pingsan di toko sesaat telah mengambil uang di ATM. Korban dievakuasi oleh polisi dan warga. CCTV sebuah toko merekam seorang warga mengambil uang di ATM. Ternyata tak lama setelahnya, warga tersebut pingsan di depan toko. Polisi dibantu warga langsung mengevakuasi warga tersebut ke atas mobil patroli dan bawanya ke puskesmas untuk mendapat pertolongan medis. Warga tersebut diketahui memang kerap pusing dan mendadak tak sadarkan diri. Mendapat laporan masyarakat bahwa di depan Koperasi Wak Polres Pang ada seseorang yang tergeletak di pinggir jalan. Berdasarkan informasi pada saat itu yang ada di CCTV di operasi bahwa orang tersebut sesaat setelah mengambil uang ATM di operasi keluar langsung naik kendaraan dan jatuh tersungkur. Warga pingsan yang telah mendapat pertolongan medis sudah dibawa pulang pihak keluarganya. Dari Pang Madura, Jawa Timur, Fatur Rahman, News melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor di 2 tempat berbeda di Jakarta terekam kamera pengawas CCTV. Di Rumah Susun Kemayoran, 2 pelaku mencuri motor dengan modus sebagai ojek online yang sedang terpenumpang. Sekilas tidak ada hal mencurigakan pengemudi ojol menurunkan penumpangnya. Saat pelaku beratribut ojol mengawasi situasi sekitar, rekannya membobol kunci stang sepeda motor yang terparkir di Rusun Dakota Kemayoran. Kurang dari 1 menit, motor sasaran telah dibawa kabur oleh kedua pelaku. Korban yang akan berangkat kerja pada Minggu pagi kaget melihat sepeda motornya tidak ada di tempat. Itu gerbang posisinya masih ditutup, sambil lihat situasi temennya mantau di sebelah sana. Temennya mantau di sebelah sana, dia beroperasi, kebetulan berada di sini. Dia eksekusi motor, ambil, terus dia keluar karena posisi kosong ya kan. Dia keluar langsung jalan lewat melalui Dakota 2. CCTV rumah warga di Jalan Kedong 4 Sunterjaya merekam detik-detik pencurian sepeda motor. 2 pelaku yang berboncengan sepeda motor terlihat berbagi tugas. Salah seorang pelaku mengambil motor yang terparkir di pinggir jalan, sedangkan pelaku lainnya menunggu di atas kendaraannya. Istri korban tuturkan korban sengaja parkir di pinggir jalan karena suaminya yang baru pulang kerja langsung ke kamar mandi. Setelah dari kamar mandi, saat kembali keluar rumah, melihat motor sudah raib. Suami masuk ke dalam, cuman mandi karena setelah jam istirahat nggak lama pakai lama gitu. Suami naik jam 15.05 gitu lah pokoknya. Terus pas turun di 15.15 itu dia teriak, saya lagi di kamar di bawah teriak. Teriak sekencang-kencangnya. Korban sudah melaporkan kasus kehilangan motor ini ke pihak Polsek Tanjung Priok dengan menyerahkan dokumen kepemilikan motor dan rekaman CCTV.
Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir rob yang merendam permukiman warga di Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara selama berhari-hari buat sejumlah warga mulai terserang penyakit. Sedikitnya 400 jiwa terdampak banjir rob dengan ketinggian air hingga 60 cm yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Banjir rob masih merendam permukiman warga di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Ketinggian air bervariasi mulai dari 20 hingga 60 cm. Warga masih memilih bertahan di rumah mereka dan berusaha terbiasa dengan banjir rob yang sudah merendam kawasan mereka selama 4 hari belakangan. Akibatnya sejumlah warga mulai terserang berbagai penyakit. Mereka mengeluhkan gatal-gatal hingga sakit perut. Boleh Pak, keluhannya apa Pak? Sakit tegang? Ya sakit perut aja, terus masuk angin gitu kan. Masuk angin ya Pak ya? Kayaknya gatal-gatal. Oh, udah mulai Jadi gatal-gatal? maksudnya nanti kan airnya kotor, jadi bangsa kotor pempes itu ya kan kesini dibuangnya, ya otomatis kok itu airnya kotor. Pengurus RT menyebut sedikitnya ada 200 kepala keluarga dengan 400 jiwa warganya yang terdampak banjir rob. Mengenai dampak daripada banjir itu, ya kalau gatal-gatal itu udah mungkin udah wajar lah di sini ya. Nah, karena ini, tapi warga udah terbiasa seperti itu, ya merasa nyaman aja seperti itu. Banjir rob juga merendam akses jalan dari Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara menuju pelabuhan Muara Angke dan terminal penumpang Kali Adem. Ironisnya, meski air laut yang bercampur sampah membuat air banjir rob menjadi hitam dan berbau, namun sejumlah anak-anak justru menjadikan tempat bermain. Warga dan juga wisata hendak menuju pelabuhan untuk berwisata ke Pulau Seribu terpaksa menerobos banjir setinggi 30 hingga 40 cm. Tidak sedikit pula sepeda motor yang mogok karena nekat menerobos banjir. Warga berharap pemerintah DKI Jakarta segera menanggulangi banjir rob akibat luapan air laut yang mengganggu aktivitas warga. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki hari ke-15, musibah banjir masih merendam 4 kecamatan di kota Sungai Penuh, Jambi. Warga korban banjir memilih bertahan di tenda darurat yang mereka dirikan di tempat yang lebih tinggi, padahal kebutuhan logistik telah menipis. Memasuki hari ke-15, ketinggian air di 4 kecamatan kota Sungai Penuh, Jambi kembali tinggi sejak hari terakhir. Ini disebabkan oleh tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah kota Sungai dan sekitarnya secara terus-menerus hingga mengakibatkan air Sungai Batang Merau meluap dan kembali merendam ribuan permukiman warga. Ketinggian air bervariasi mulai dari 1 meter hingga 2 meter lebih. Yang terparah berada di Kecamatan Hamparan Rawang, Tanah Kampung, dan Kecamatan Kumundebay. Bahkan warga harus pergi ke sejumlah lokasi yang lebih tinggi. Namun ada sedikit warga yang menolak mengungsi dan bertahan di lantai 2 rumahnya serta mendirikan tenda darurat di jalan dengan fasilitas seadanya. Menurut warga, musibah banjir yang terjadi di kota Sungai Penuh saat ini merupakan yang terparah dari musibah banjir yang terkan. Lantaran terus mengenangi rumah warga dalam jangka waktu yang cukup lama. Cuma dari sore kemarin hujannya lebat sampai pagi, jadi kenaikan airnya cukup sangat tinggi sampai dengan ini. Berapa desa yang terdampak di Rawang nih Pak? Hampir seluruh desa di Rawang. Dan berbagai warga ada yang tidak bisa kerja, sebagian toko ada yang tidak bisa buka, dan barang-barang toko yang habis. Kita masih bertahan sini karena kita harta benda kita. Keluarga masih tinggal di tempat pengungsian yang lebih tinggi. Terendam semua. Harta di rumah terendam semuanya tuh. Bisa diselamatkan. Ribuan rumah warga genangan banjir kali ini juga mengendangi sejumlah protokol hingga memutus akses dari sejumlah desa dan kecamatan menuju pusat kota Sungai Penuh. Dari kota Sungai Penuh Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Bandung mengimbau agar warga masyarakat waspada terhadap curah hujan yang tinggi dalam 1 pekan ke depan. BMKG mengingatkan jika hujan lebat selama 2 jam tak kunjung henti, masyarakat diimbau untuk lebih baik mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman. Cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya dalam 1 pekan ke depan. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Bandung. BMKG dalam seminggu ke depan hujan dengan intensitas sedang lebat akan berpotensi terjadi. BMKG mengingatkan jika hujan lebat selama 2 jam tidak berhenti, masyarakat diimbau agar mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman. Terutama seminggu ke depan masih berpotensi hujan sedang hingga lebat dan juga lebat. Jadi masyarakat dihimbau untuk selalu waspada, dan jika kita melihat hujan intensitas 2 jam berturut-turut nggak berhenti, langkah lebih baiknya segera mengevakuasi ke tempat yang lebih aman. Saat ini khususnya wilayah Bandung Raya, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat mengguyur sejumlah daerah seperti Kota Bandung dan Dayakolot, Kabupaten Bandung, hingga mengakibatkan banjir. Masyarakat pun diimbau untuk tetap waspada terhadap curah hujan yang tinggi dalam 1 pekan ke depan. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, jembatan penghubung alternatif antar desa di Kabupaten Asahan dan Simalungun ambruk. Ambruknya jembatan ini menyebabkan seorang pengendara becak barang tercebur ke sungai dan mengalami luka. Jembatan hubung antar desa ambruk dan terbelah 2 saat dilintasi seorang pengendara beca barang di Dusun 3, Desa Sukamakmur, Pulau Bandring, Asahan, Sumatera Utara. Akibatnya pemotor tercebur sungai bersama barang bawaannya. Warga yang melihat kejadian tersebut langsung evakuasi korban yang mengalami luka. Kepala Desa Rawamasim Suharto mengatakan saat kejadian korban akan mengantarkan bahan sembako ke warung, namun naas jembatan yang sudah makan usia roboh. Jembatan yang terputus ini merupakan jalan alternatif antar desa yang sering digunakan warga untuk mengeluarkan hasil bumi dan anak sekolah. Itu dia mau ngantar barang dari Batubara melintas Sumatera ke Asahan, yaitu Desa Sukamakmur. Nah, udah termakan usia lah, karena semana swadaya lah kita. Ya dari pemerintah nampaknya kurang mengoptimal bangunan ini, sudah ditengok juga, sudah dilihat, tapi toh juga sampai sekarang belum ada. Untuk semua warga Baya membangun jembatan dengan alat seadanya dengan swadaya masyarakat. Warga berharap pemerintah membantu jembatan menjadi permanen. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri Ais melaporkan. Pemirsa, seekor ular sanca batik dengan panjang 1 meter dievakuasi petugas Damkar Tanjung Balai dari tumpuk pakaian di sebuah toko di Jalan DI Panjaitan, Kota Tanjung Balai. Kemunculan seekor ular sanca batik mengejutkan pemilik toko pakaian yang berada di Jalan DI Panjaitan, Kota Tanjung Balai. Warga kemudian melaporkan ke petugas pemadam kebakaran Tanjung Balai. Tiba di lokasi dengan menggunakan alat penjepit, petugas memburu ular yang masuk ke dalam tumpukan pakaian. Hanya waktu 5 menit, petugas akhirnya berhasil mengevakuasi ular sanca tersebut. Ular langsung dibawa ke kantor pemadam kebakaran Kota Tanjung Balai. Ular sanca yang berhasil diamankan petugas memiliki panjang sekitar 1 meter lebih. Sedikit kendala yaitu banyaknya warga yang bergumulan ingin melihat. Jadi petugas agak kesulitan untuk mengevakuasi ular. Kami dapat laporan dalam tempo 7 menit kami sudah sampai lokasi, dan dalam tempo 5 menit kami sudah bisa mengatasi ular itu, memasukkan ke kandang karantina. Selanjutnya, ular sanca akan dilakukan karantina sementara waktu dan nantinya akan dilepas liarkan ke habitat yang jauh dari pemukiman warga. Dari Tanjung Balai, Sumatera, Ulil Amri, iNews melaporkan.
Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD, disambut riuh puluhan ribu masyarakat saat menghadiri Istighosa Kubro dan Sholawat Kebangsaan di Jatim Expo Surabaya. Dalam kesempatan tersebut, Mahfud MD juga menerima deklarasi relawan Mahfud Guru Bangsa untuk mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Presiden dan Wakil Presiden 2024. Puluhan ribu masyarakat menyambut riuh calon wakil presiden yang didukung Partai Perindo Mahfud MD saat tiba di Jatim Expo Surabaya, Jawa Timur. Mahfud juga menyapa masyarakat untuk memberikan salam hangat bagi yang hadir dalam acara bertajuk Istighosa Kubro dan Sholawat Kebangsaan. Dalam kesempatan tersebut, Mahfud MD menerima dukungan deklarasi Mahfud Guru Bangsa untuk mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai Presiden Wakil Presiden 2024. Mereka ini, guru-guru ngaji itu kan sudah mencetak kader-kader yang hebat-hebat ya. Yang diajari oleh mereka sudah ada yang jadi menteri, jadi profesor, jadi DPR, bahkan ada yang jadi presiden juga. Itu kan yang ngajari guru-guru madrasah tuh, kalau yang dari pesantren. Sampai sekarang, mereka itu tidak ada yang menggaji itu. Kadang-kala gajinya cuma 150.000 dibayar 6 bulan sekali, kadang-kala tidak dibayar juga gitu. Dengan penuh, maka kita akan memprogramkan agar kita beri mereka penghasilan minimal lah ya. Dewan Penasihat TPN Ganjar Mahfud Yeni Wahid menyampaikan orasi visi misi Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Yeni juga mengungkapkan suara Ganjar dan Mahfud dapat mengalami peningkatan di Jawa Timur sehingga pihaknya optimis naik hingga 10%. Alhamdulillah hasilnya cukup membuat optimis karena kita melihat ada militansi. Jadi saya cukup optimis suara kita akan meningkat dengan drastis. Harus diukur ya, harus diukur nanti. Data terakhir nanti kita setiap minggu kan selalu mengukur target penambahan suara seperti apa, realita di lapangan seperti apa. Peningkatan 10% sih bisa menurut saya. Mahfud mengingatkan agar masyarakat tidak menjual hak suaranya saat pemilu hanya demi keuntungan sesaat. Untuk itu, Mahfud mengajak setiap individu memilih berdasarkan hati nurani. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rian Rahman, Anyus melaporkan. Presiden nomor 2 Prabowo Subianto menghadiri deklarasi dukungan Serikat Pekerja di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sementara Capres nomor urut 1 Anies Baswedan bertemu dengan petani di Lampung. Kedatangan Prabowo disambut massa buruh di Ballroom Hotel Soreang, Kabupaten Bandung. Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara. Raya buruh merupakan lawan bagi berjalan roda perekonomian. Prabowo pun janji meneruskan program pemerintah yang dirasa pro terhadap pekerja serta akan memperbaiki kekurangannya. Saudara-saudara, marilah kita meneruskan apa yang sudah baik. Marilah kita berbuat yang terbaik. Dan saya maju di depan rakyat, saya maju di depan saudara-saudara bersama Gibran Raka Buming Raka bersama Koalisi Indonesia Maju. Kami minta mandat dari rakyat Indonesia. Sementara calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye di Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Anies melakukan dialog dengan para petani. Anies mengaku mendapat aduan berupa kelangkaan pupuk dan harga pupuk yang mahal. Anies menyebut keluhan dari masyarakat merupakan masukan untuk dibuat sebagai program jika terpilih sebagai presiden. Kegiatan 3, satu kegiatan haul, yang kedua dialog dengan petani akan membahas persoalan pupuk, gabah, irigasi, hal seputar petani bersama dengan petani. Dari Lampung dan Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Anyus melaporkan. Caleg Partai Perindo dari Dapil DKI Jakarta kembali menggelar bazar murah minyak goreng dan pemeriksaan kesehatan gratis untuk membantu masyarakat Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Bakti sosial ini dihadiri langsung Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta 2 Partai Perindo, Liliana Tanudibyo.
Kehadiran Liliana Tanusudibyo, caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta II, disambut hangat warga di lapangan Musyawarah Insani, Pinang, Jakarta Selatan. Liliana hadir untuk melihat langsung dan memastikan masyarakat dapat terlayani dalam bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar Partai Perindo. Saya tadi udah cek kesehatan, ya syukur saya dapat dan juga tadi saya sangat senang. Dalam kegiatan ini, Liliana Tanusudibyo yang juga Ketua Umum Kartini Perindo mengajak warga Pondok Pinang untuk menggunakan hak pilihnya. Mereka sangat antusias dan mereka sangat suportif. Pingin sekali, terutama ibu-ibunya pengen jumpa dengan kami semua ya. Dan kita lihat bahwa banyak di sini juga bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah tua, yang mana mereka juga memerlukan pemeriksaan kesehatan yang gratis ya. Dan kita berharap tentunya dengan kegiatan Partai Perindo ini dapat masyarakat untuk mau memilih Bu Liliana dan Partai Perindo itu sendiri. Partai Perindo yang mendukung Ganjar Mahfud MD akan terus turun ke masyarakat untuk mewujudkan Indonesia sejahtera. Dari Jakarta, Nisa Septiarani, Nazifa Adini, Ainyu melapor. Jangan kemana pemirsa, karena Buletin News Pagi masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, informasi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pagi ini. Saya Papila undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.